Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, stambuk G701 18193. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan diare dan penyebabnya. Diare seringkali dianggap sebagai penyakit yang biasa dan sering dianggap sepele dalam penanganannya. Pada kenyataannya, diare dapat menyebabkan gangguan sistem ataupun komplikasi yang sangat membahayakan bagi penderita. Beberapa di antaranya adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, shock hipovolemia, gangguan berbagai organ tubuh, dan bila tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kematian. Pengertian diare sendiri adalah gejala buang air besar dengan konsentrasi feses atau tinja, lembek, atau cair, bahkan dapat berupa air saja. Frekuensinya bisa terjadi lebih dari 2 kali sehari dan berlangsung dalam jangka waktu lama, tapi kurang dari 14 hari. Seperti diketahui, pada kondisi orang normal, biasanya buang air besar sekali atau 2 kali dalam sehari dengan konsentrasi feses padat atau keras. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu karena infeksi, malabsorpsi, alergi, keracunan, imun defisiensi, dan penyebab lainnya. Tetapi yang sering ditemukan diare yang disebabkan karena infeksi, bakteri, dan keracunan. Salah satu bakteri penyebab diare adalah Escherichia coli enteropathogenik. Gejala klinis diare yang disebabkan oleh bakteri ini adalah diare yang berair sangat banyak yang disertai dengan muntah dan badan sedikit demam. Saya Sterling stambuk G701 18192 dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari percobaan ini, yaitu anti diare. Nah, pertama-tama disiapkan alat dan bahan, kemudian tikus ditimbang. Tikus yang digunakan itu ada 2. Kemudian pada perlakuan pertama itu diberikan per oral oleum ricin sebanyak 2 ml. Kemudian berarti ini sondek. Kemudian sondek ini kita dimulai dari pinggir mulut, kemudian masuk secara perlahan-lahan. Nah, setelah dimasukkan itu didiamkan selama 10 menit. Nah, setelah itu pada perlakuan kedua diberikan secara per oral, yaitu norid sebanyak 2 ml. Kemudian itu didiamkan selama 5 menit. Itu dilakukan pada masing-masing tikus. Nah, pada perlakuan selanjutnya pada tikus 1 itu diberikan kontrol negatif. Nah, yaitu dengan memberikan NaCMC 0,5% secara per oral. Nah, pada kontrol positif yaitu diberikan loperamid HCl 2 mg per 70 kg BB. Itu secara per oral. Nah, pada perlakuan selanjutnya itu didiamkan selama 10 menit setelah diberikan kontrol positif dan kontrol negatif. Itu didiamkan selama 10 menit. Nah, setelah itu dianestesi dengan ether. Nah, setelah dianestesi dengan ether, kemudian tikusnya itu dibedah dan diambil bagian ususnya, kemudian diamati dan diukur. Kemudian pada yaitu yang apa saja yang diukur, yaitu panjang usus yang dialiri norid, kemudian panjang usus keseluruhan, kemudian dihitung rasio usus. Nama saya Isnaini Safitri Kambea, stambuk G701 18143. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan penggunaan oleum ricini dan norid. Jadi oleum ricini merupakan trigliserida dari asam ricinoleat. Oleum ricini dapat dihidrolisis di usus oleh lipase sehingga menjadi gliserin dan asam ricinoleat. Oleum ricini bekerja dengan mengurangi absorpsi neto cairan dan elektrolit serta menstimulasi peristalsis usus sehingga oleum ricini dapat menyebabkan diare. Selanjutnya, norid dalam percobaan kali ini digunakan sebagai marker, di mana nantinya akan dilakukan pembandingan antara panjang usus yang dilalui oleh marker dan panjang usus keseluruhan. Norid digunakan dalam percobaan kali ini karena senyawa ini memiliki sifat absorben dan tidak dicerna oleh tubuh.
Saya Siti Anissa, stam Buke 701-18097. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat golongan anti diare dan menjelaskan tentang obat yang akan digunakan pada percobaan ini, yaitu loperamid. Golongan obat anti diare dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu antisekresi, adsorben, dan antimotilitas. Golongan obat antimotilitas yaitu tinktur opi, loperamid, difenoksilat, difenoksin. Golongan obat antisekresi yaitu bismut subsalisilat, enzim laktase, dan lactobacillus. Sedangkan golongan obat adsorben yaitu kaloin peptin, polikarbofil, dan atapulgit. Cobaan ini obat yang digunakan yaitu loperamid. Indikasi obat ini yaitu untuk diare kronik dan diare akut. Dosis obat ini untuk diare akut yaitu 4 mg diikuti 2 mg setelah buang air besar, maksimal 16 mg per hari. Untuk diare kronik yaitu 4-8 mg per hari dalam dosis terbagi, maksimal 16 mg per hari. Mekanisme kerja obat ini yaitu memperlambat motilitas usus melalui reseptor opioid, memiliki efek langsung pada otot sirkular dan longitudinal, mengurangi volume tinja, meningkatkan viskositas. Farmakokinetik dari obat ini yang pertama yaitu absorpsi. Sebagian loperamid diserap dari usus, tetapi sebagai hasil metabolisme lintas pertama. Yang kedua yaitu didistribusi. Uji distribusi dilakukan pada usus tikus, menunjukkan afinitas yang tinggi terhadap dinding usus. Yang ketiga yaitu metabolisme. Hampir sempurna diekresi oleh hati pada waktu metabolisme terkonjugasi dan diekresi melalui empedu. Keempat yaitu ekresi. Diekresi melalui fases. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, konstipasi, dan kram abdomen. Penggunaan obat ini perlu diperhatikan kepada pasien atau seseorang yang mengalami kerusakan hati, kehamilan dan menyusui, penyakit radang usus akut, serta dispersi abdomen.